Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Agung, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya Allah ya Rabbana, jauhkanlah kami dari segala macam keburukan, dari segala macam mara bahaya, dan juga anak-anak dan istri kami, semua yang kami cintai. Berikanlah kepada kami semua kebaikan dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami semua dari api neraka-Mu. Amin. Ikhwah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan surat Al-Falaq. Kemarin sudah kita bahas ayat yang pertama, baru masuk ayat pertama kemarin ya, karena mukadimahnya juga lumayan. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Ya seperti yang kita bahas kemarin, ikhwah, apakah yang Allah ciptakan ini jahat? Tidak, ya. Karena selalu seperti yang kita bahas kemarin, ada dua sisi dalam setiap hal. Ada sisi kebaikannya, ada sisi keburukannya. Ya seperti harta, contohnya kemarin, anak-anak kita yang sampai katanya Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Orang beriman, sungguh dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh buat kita. Jadi musuh, ya bayangkan, anak istri yang begitu kita cintai ternyata bisa jadi bahkan menjadi orang yang kita benci, yang menjadi musuh kita. Orang yang bahkan menjerumuskan, bisa jadi menjerumuskan orang tuanya kepada lembah kenistaan. Apapun ini ya, buku kah, atau nikmat anggota tubuh kita ini, mata, kuping, hati, pikiran kita, mulut kita, di dalamnya selalu pasti akan ada kebaikan, tapi juga di dalamnya pasti ada keburukan. Dengan mulut kita bisa ngasih tahu orang, dengan mulut kita bisa berzikir, dengan mulut kita bisa baca Quran. Tapi dengan mulut juga kita bisa ghibah, dengan mulut kita bisa bohong, dengan mulut kita bisa namimah, dengan mulut kita bisa nyakitin orang lain. Selalu ada dua hal ini, ada kebaikan, ada keburukan pada yang Allah ciptakan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan dari apa yang Allah ciptakan ini. Kita minta kepada Allah agar yang nyampe ke kita dari apa yang Allah ciptakan itu selalu adalah kebaikannya. Jangan keburukannya, jangan kejahatannya. Ular misalnya, ada kejahatannya, tapi juga pasti ada kebaikannya. Kucing misalnya, ada kejahatannya, tapi pasti juga ada kebaikannya. Maka kita minta sama Allah agar kita dilindungi dari kejahatan ini. Dari kucing misalnya, nekam tangan kita tiba-tiba. Kan saya pernah diterkam kucing, dicakar tangan sama kucing. Tapi bisa juga kan kucing melindungi rumah kita dari tikus, dari hal-hal yang gak baik, karena dia bisa melihat setan segala macam. Maka kita minta kepada Allah ini perlindungan dari kejahatan apapun, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Jadi yang nyampe ke kita selalu hanya adalah kebaikannya, baik kebaikan di dunia sampai kebaikan di akhirat. Ilmu juga seperti itu. Kita punya ilmu misalnya, ya kita harapkan ilmu itu membawa kita lebih dekat kepada Allah, bukan membawa kita bahkan lebih menjauh dari Allah karena kesombongan kah kita, karena kemudian dengan ilmu itu kita mencari harta yang gak benar kah misalnya. Ya kita minta yang nyampe ke kita itu selalu adalah kebaikannya. Nah kita berlindung kepada Allah dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Karena ingat ya, kehidupan ini adalah cobaan buat kita. Maka yang Allah ciptakan ini semuanya juga adalah cobaan buat kita. Manfaatkan apapun untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Min syarri ghasiqin idza waqab, dan kejahatan malam ketika dia telah gelap gulita. Kalau kita sekarang sih mending ya, ada lampu ya, jadi malam gak terlalu gelap. Kalau zaman dulu kan ya begitu gelapnya malam tuh karena nggak ada lampu, palingnya pakai obor, ya, pakai semprong kan ya zaman dulu.
Kita sih sekarang nggak terlalu gelap, tapi zaman dulu yang begitu gelapnya malam itu ya berasa sekali. Makanya kalau ada bulan purnama kan orang sampai keluar dari rumah menikmati malam hari yang lebih terang. Makanya Rasulullah SAW sampai memberikan pahala yang begitu besarnya buat orang yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh di masjid. Karena buat orang zaman dulu melaksanakan sholat isya, sholat subuh di masjid itu begitu beratnya, karena sangat gelap malam hari itu. Makanya katanya Rasulullah SAW kan, sholat yang paling berat buat orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Karena rintangannya itu juga begitu besarnya buat seseorang melaksanakan sholat subuh isya zaman dulu itu, karena gelap gulita. Nah, di tengah kegelapan inilah kejahatan bisa macam-macam terjadi kan ya. Binatang buas lah, jin lah, atau kita tersandung kah, kita nggak melihat, atau ada orang yang memang pengen jahat kah sama kita. Ini kita berlindung min syarri ghasiqin idza waqab. Tapi sekali lagi, di malam hari juga adalah waktu yang begitu enaknya, begitu asyiknya untuk kita mendekat kepada Allah. Jadi bukan berarti malam hari itu jahat, bukan ya. Bukan berarti kemudian malam itu nggak baik, bukan ya. Tapi memang ada sisi nggak baiknya ini. Nah, sisi yang nggak baik ini yang kita minta perlindungan kepada Allah. Kita minta ketika malam itu kita benar-benar mendapatkan kebaikan malam. Kita bermunajat kepada Allah di malam hari. Kita beristirahat dengan tenang juga di malam hari itu. Kita melaksanakan sholat malam yang begitu banyak fadilatnya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Sampai katanya Allah menceritakan bagaimana Ibnu Rahman itu mereka bermalam hari bersama Allah itu dalam kondisi sujud dan berdiri. Ini yang kita berlindung ya. Jadi insya Allah makanya dibaca sore kita akan terhindar dari segala macam gangguan di malam hari sampai pagi. Besoknya baca pagi kan terhindar dari berbagai macam kejahatan di siang hari sampai sore kan. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di pagi petang 3 kali kan ya. Intinya memang ikhwan, apapun saat ini yang kita alami, saat ini apa yang di depan mata kita, maka kita tenang saja. Kayak gitulah surat Al-Falaq ini mengajarkan kita untuk itu, karena kita berpegang kembali semuanya kepada Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau kita lupa sama Allah, maka pasti ketakutan itu akan menghinggapi perasaan kita di malam hari yang gelap tadi. Kita pasti akan begitu ketakutannya. Kita misalnya lagi jalan kemana, ke desa mana, belum ada penerangan, kita harus keluar rumah. Karena saya pernah tuh dulu KKN waktu kuliah, malam-malam harus keluar. Udahlah, kita keluar. Ternyata di tengah jalan ada kunang-kunang menemani. Kalau kita melihat atau lupa sama Allah, cuma melihat apa yang di depan mata kita ini, ya pasti akan ada ketakutan dalam diri kita. Tapi kalau kita berpegang pada Allah, maka huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang akan menurunkan ketenteraman ke dalam hati kita. Jadi jangan takut dengan apa yang kita hadapi. Jangan takut apa yang kita hadapi. Karena ada Allah yang bersama kita. Berlindunglah kepada Allah, mintalah agar Allah melindungi kita dari segala macam kejahatan tadi itu. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir perempuan ketika dia meniupkan kepada buhul-buhul jambi-jambi, dia meniupkan jambi-jambi kepada buhul-buhul yang akan dipakainya untuk mengganggu orang lain. Ini kan ceritanya Lubaid yang sudah kita bahas pada sisi sebelumnya itu kan, yang menyihir Rasulullah SAW kan dibantu oleh 2 orang anaknya, 2 orang anak perempuannya. 2 orang anak perempuannya ini yang kemudian dikatakan dengan nafasat. Ada 2 orang anak perempuannya yang kemudian meniupkan ke buhul-buhul yang untuk mengganggu Rasulullah SAW tadi. Dan ini juga yang menandakan, ayat ini menandakan juga bahwa perempuan itu lebih gampang diganggu oleh jin, diganggu oleh setan. Karena namanya penyihir itu ya kerjasamanya dengan setan kan ya.
kerjasamanya dengan jin kan mereka itu. Makanya kalau kita dengar di mana-mana ya kata-kata yang kayak gitu ya perempuan ya nenek sihir lah istilahnya, mak lampir lah misalnya, atau mak siapalah gitu, mama loren kan gitu. Karena memang perempuan yang lebih gampang ngontak sama jin sama ini tadi itu. Ya sampai itu juga dalam ayat ini. Maka juga seperti itu ya, jangan takut dengan apa, jangan sampai kita penuh dengan ketakutan melangkah menjalani hidup kita ini, karena selalu ada Allah yang selalu bersama kita. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang dengki ketika dia dengki. Ikhwan, ini menandakan dengki itu sangatlah tidak baik ya. Sangatlah jahat. Sangatlah buruk dengki itu. Dan kejahatannya sudah nyata sekali. Kejahatan orang-orang dengki ini. Dari segi fisik mereka bisa mengganggu, dari segi omongannya ketika orang lain mendapatkan nikmat mereka nggak suka, bisa jadi menggoyangnya dengan omongannya, dan bisa jadi juga bahkan mengganggu fisiknya, dan bisa jadi bahkan mengganggu dengan sihir-sihir atau dengan ain, dengan mata yang nggak baik tadi. Yang jelas kita minta selalu agar Allah melindungi kita dari kedengkian-kedengkian ini. Ini juga pelajaran buat kita agar jangan mendengki kepada orang lain. Karena begitu jahatnya sifat dengki ini, maka kita jangan sampai melakoni ini yang sampai katanya Rasulullah SAW bahwa dengki itu akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Maka kalau ada sifat dengki dalam diri kita saat melihat orang lain senang, ada perasaan nggak enak dalam hati kita, atau orang lain susah, ada perasaan senang dalam hati kita, maka hati-hatilah. Bisa jadi dengan sifat seperti itu, kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan bisa jadi hilang semuanya. Maka kita berlindung kepada Allah ini bukan cuma dari kejahatan orang lain ya, bukan ya. Tapi maksudnya kejahatan dengki yang ada dalam diri kita juga. Agar Allah menghilangkan sifat dengki dari dalam diri kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan dengki, sifat dengki itu bisa jadi diri kita gitu ya ketika dia mendengki. Jadi agar Allah menghilangkan juga sifat dengki itu dari diri kita. Bukan cuma dengkinya orang lain jangan sampai ke kita, kejahatannya bukan, tapi dari kedengkian yang bisa jadi juga keluar dari dalam diri kita. Karena yang namanya dengki ini ya nggak baik ya, pasti jahat, pasti jelek. Kalau sampai menginginkan nikmat orang lain hilang. Nah tapi kalau orang lain dapat nikmat, kita pengen juga, kemudian kita berusaha agar dapat nikmat seperti orang lain, nggak ada masalah. Itu yang namanya hibtoh kan ya. Ini ikhwah surat Al-Falaq, perlindungan dari segala macam gangguan fisik, gangguan eksternal surat Al-Falaq ini. Nah, ketika dikawinkan dengan surat An-Nas, maka lengkaplah perlindungannya. Dari segi eksternal kita terlindungi, dari segi internal juga kita terlindungi. Maka sering-seringlah membaca dua surat ini agar hidup kita penuh dengan kedamaian, penuh dengan keselamatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.